Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mengenalkan diri. Nama Mugiarto MPDI, dosen tetap pada Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya merupakan salah satu dosen pendidikan agama Islam. Dalam mengajar di perkuliahan, saya menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah 1. Ceramah interaktif. 2. Diskusi terstruktur. 3. Latihan analitik dan simulasi. 4. Penugasan proyek kolaboratif. 5. Presentasi dan umpan balik. Adapun capaian pembelajaran Prodi pada mata kuliah ini meliputi 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menampilkan sikap religius. 2. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan saat melaksanakan tugas dengan berlandaskan agama, moral, dan etika. 3. Menjadi warga negara yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah air dengan semangat nasionalisme serta tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. 4. Menghormati keberagaman budaya, keyakinan agama, serta berbagai pandangan dan hasil pemikiran orisinil. 5. Memperkuat pemahaman dan penerapan nilai norma etika akademik secara mendalam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain: CPMK 1, menumbuhkan iman dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. CPMK 2, mengarahkan mahasiswa untuk membangun akhlak kuliah seperti kejujuran, amanah, etos kerja tinggi, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan. CPMK 3, membimbing mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran dan penalaran yang benar dan kritis dalam memahami berbagai masalah yang aktual dalam perspektif Islam. CPMK 4, memberikan kebebasan kepada individu maupun kelompok untuk menyampaikan pendapat disertai sikap penuh tanggung jawab. CPMK 5, menghidupkan nilai-nilai akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar akademik, keluarga, maupun masyarakat luas. CPMK 6, memiliki kemampuan menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghargai di tengah keberagaman. Untuk penilaian pada perkuliahan dilakukan secara objektif, akuntabel, secara komprehensif yang meliputi beberapa aspek. Aspek pertama, aspek kehadiran dan keaktifan 30%. 2. Tugas penyusunan masalah dan diskusi presentasi materi 40%. 3. UTS 15%. 4. UAS 15%. Untuk tahapan selanjutnya, marilah kita menyimak video pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai tahapan proses sertifikasi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman?
Alhamdulillah kalau semuanya baik. Mari kita sebelum memulai mata kuliah ini kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Seperti biasanya akan saya absen satu persatu dan biasanya alhamdulillah masuk semuanya ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman, Islam, ihsan dalam membangun manusia seutuhnya. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, siapa yang akan mereview kembali perkuliahan di minggu kemarin? Siapa? Ya, silakan. Dalam pembelajaran sebelumnya, materi yang dapat saya review adalah mahasiswa menjadi lebih berkarakter dan berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya transfer itu saja, bisa menjadi lebih disiplin dan menjawab dan sebagainya. Seperti itu. Bagus, kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya siapa yang memberikan reviewnya? Dua, menjadi benteng moral terhadap pengaruh negatif globalisasi. Ya, bagus, kita beri aplaus. Nomor 3. Silakan. Yang ketiga yaitu menyimpangkan kecerdasan intelektual dengan pemahaman spiritual. Ya, kita beri aplaus. Ada lagi tidak? Ya, silakan. Memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga harmoni sosial. Ya, kita beri aplaus. Alhamdulillah kita sudah mengerti ya. Materi kemarin yaitu tentang urgensi pendidikan Islam di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting sekali bagi manusia. Sehingga orang yang ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka dirinya wajib untuk mencari ilmu. Sehingga mencari ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim, mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal mahdi. Ini menandakan begitu pentingnya pendidikan, khususnya itu pendidikan Islam, karena menjadi fondasi kita di dalam kita hidup bermasyarakat. Karena apa? Ketika orang itu terdidik, dia akan mengerti mana yang salah, mana yang benar. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, apa yang dinamakan iman? Al-imanu huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawari. Yang dinamakan iman adalah kita iqrar dengan lisan, yaitu kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu kita ikrarkan dengan lisan, tetapi tidak cukup hanya dengan lisan. Di situ ditambahkan watas di bil qalbi. Hati kita juga harus mantap, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, harus mantap. Bil jazim, dengan keimanan yang mantap. Karena apa? Iman itu digambarkan seperti pohon. Pohon itu butuh nutrisi, butuh air siraman, dan butuh pupuk. Nutrisi dari iman itu apa? Ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan di situ. Sehingga nanti apa? Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga berkurang. Bertambahnya iman dengan apa? Kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, sehingga iman kita akan naik. Tetapi ketika kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita akan turun. Makanya di sini iman itu digambarkan seperti pohon yang asluha sabit fil ardi, yang akarnya itu menghujam ke bumi, ya kan? Wa farmuha fis sama, dan cabangnya itu di langit. Iman digambarkan gitu.
tukti tumbuhan bulan ini, dan buahnya itu bisa dipetik setiap saat. Itu yang dinamakan iman. Jadi iman itu digambarkan seperti pohon yang akarnya kokoh, cabangnya itu menjulang ke langit, dan buahnya banyak, dan buahnya itu bisa dipetik setiap saat. Itu yang dinamakan iman. Sehingga apa? Keimanan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat Nabi, itu tidak diragukan lagi. Bagaimana ketika kita melihat imannya Sayyidina Umar, beliau itu selalu berbuat baik, walaupun beliau itu seorang Amirul Mukminin, beliau itu seorang pemimpin orang Islam. Beliau itu selalu yatafaqadu ahwalal muslimin. Setiap malam beliau selalu meninjau pada umat Islam, ditinjau keadaannya seperti apa. Ada sebuah kisah yang masyhur di mana suatu malam beliau meninjau ke sebuah daerah. Di sana itu ada seorang ibu dan anaknya. Ibunya itu masak. Ketika masak, anaknya menangis. Ibu, sudah makan belum? Belum, nak, tidurlah. Nanti kalau sudah masak saya bangunkan. Akhirnya anaknya tertidur. Terus anaknya bangun lagi. Ibu, sudah masak belum? Belum, nak. Nanti kalau sudah masak saya bangunkan. Akhirnya dua kali diamati oleh Amirul Mukminin. Lalu beliau mendekat. Ternyata yang dimasak apa? Batu. Yang dimasak batu. Seketika itu juga Amirul Mukminin pergi ke Baitul Mal, langsung membawa gandum dan perlengkapannya, dipikul sendiri, diberikan kepada ibu tadi, yang anaknya itu tidur dalam keadaan lemah. Ini contoh bukti keimanan para sahabat Nabi, as-sabiqun al-awwalun, yang sangat luar biasa. Tidak hanya iman itu di lisan, tidak hanya iman itu di dalam hati, tetapi dibuktikan dengan amal soleh. Itu contohnya. Menurut kalian, apa saja bukti kita beriman pada Allah? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Yang pertama yaitu keesaan Allah dalam hati kita. Ya, yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas hanya untuk Tuhan. ya, bagus. Selanjutnya, Saya, Pak, silakan. dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan maksiat. Ya, selanjutnya ada lagi nggak? Saya, Pak, Iya, dengan mensyukuri nikmat Allah dalam setiap keadaan. bagus. Ada lagi tidak? Saya, Pak, Silakan. tunduk dan patuh kepada perintah serta larangannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita berhapus semuanya. Itu bukti kita beriman kepada Gusti Allah. Iman itu tidak hanya ikrar bil lisan, tidak hanya watas bil qalbi, tetapi membutuhkan wa amalu bil jawarih, membutuhkan pembuktian amal soleh kita. Selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua, yaitu apa yang dinamakan Islam. Di situ tertulis al-Islamu huwa al-Islam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Yang dinamakan Islam itu adalah Islam lillah bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah dengan kalimat tauhid, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berserah diri kepada Allah dengan kalimat tauhid nanti. Tetapi ada seterusnya. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Dan kita patuh terhadap Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hakikinya bahwa larangan maupun perintah Allah hakikinya adalah untuk kebaikan manusia. Jadi larangan maupun perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia. Ibarat kita membeli HP, kita beli motor maupun beli mobil, pasti di situ
ada buku petunjuk cara mengoperasikan HP ataupun servis motor atau mobil. Tujuannya ya untuk kebaikan HP itu sendiri, untuk motor itu sendiri, dan untuk mobil itu sendiri. Sama, Islam diturunkan oleh Allah untuk manusia, ya untuk kebaikan manusia. Sehingga apa? Larangan Allah kepada kita itu hakikinya adalah untuk kita juga. Contohnya, Allah melarang kita untuk makan daging babi. Karena apa? Di dalam daging babi itu ada cacing pita yang sangat berbahaya untuk manusia. Begitu juga ketika kita kena najis kena itu namanya najis mukhawatir. Yang salah satu basuhannya yaitu harus menggunakan debu. Ternyata apa? Di situ ada rahasia hikmah, di mana ada virus yang tidak mati kecuali dengan debu. Walaupun sekarang itu era modern, banyak deterjen, banyak sabun, ya kan? Kenapa tidak menggunakan deterjen, tinsu atau sopin, tapi tetap menggunakan debu? Ternyata di situ ada asror, ada rahasianya. Dan itu adalah untuk kebaikan manusia. Begitu juga ketika kita disuruh Allah, diperintah oleh Allah puasa di bulan Ramadan. Itu juga untuk kebaikan manusia. Sumu tasiru, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Di sini juga terbukti oleh ahli kedokteran bahwa puasa itu banyak manfaatnya bagi penderita kanker, ya kan? Atau yang kena asma, yang kena gula, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu bermanfaat. Ibarat mesin, ya kan? Butuh istirahat. Itu juga ketika kita puasa, organ tubuh kita itu juga ada sebagian yang istirahat. Itu juga untuk kebaikan manusia. Sehingga apa? Bahwa syariat ini diturunkan oleh Allah kepada manusia juga untuk kebaikan manusia. Jadi kita memahami larangan maupun perintah Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Itu yang dinamakan Islam di situ. Ya, teman-teman, untuk lebih memperdalam, silakan kira-kira menurut kalian itu apa saja bukti orang itu memeluk agama Islam? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Berlaku jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Bagus, bagus. Ada lagi nggak? Silakan. Siapa? Silakan. Dua, menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Betul, sudah belum? Lanjutnya siapa? Ya, silakan. Bersifat sabar dan pemaaf terhadap orang lain. Ya, sudah belum? Lanjutnya? Silakan. Berbuat baik dalam membantu sesama tanpa pamrih. Oke, sudah belum? Lanjutnya kita cukup. Kita sudah paham ya bahwa Islam itu bahwa segala yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang di situ ada nilai manfaat yaitu untuk manusia itu sendiri, baik secara psikologi ya kan, maupun secara fisik. Itu pasti ada nilai manfaat. Andaikan kita rutin baca Al-Quran, kita rutin zikir, ya kan? Di situ insya Allah hati kita akan tenang. Ketika hati tenang, insya Allah penyakit juga akan jauh dari diri kita. Untuk selanjutnya, kita sampai kepada apa yang dinamakan ihsan. Yang dinamakan ihsan adalah antakudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan ihsan
kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan andai kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Itu yang kita sebut dengan istilah itu muraqabah. Yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, di situ kita ketika mau berbuat maksiat, berbuat jahat, kita tidak jadi. Karena apa? Merasa bahwa hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah. Ada kisah yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil ibrahnya, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. Di mana pada waktu itu Nabi Yusuf akhirnya lari ketika mau diajak maksiat oleh Siti Zulaikha. Kenapa? Nabi Yusuf merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Gusti Allah. Kisah ini juga penting sekali bagi anak muda seperti dengan semuanya. Ini penting karena ini penjiwaan roh dari amalan-amalan amalia ajaran Islam. Sehingga apa? Ihsan itu nanti akan melahirkan yaitu akhlakul karimah. Ihsan itu mampu melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada negara. Ini menjadi penting. Apalagi era sekarang, bagaimana manusia itu sudah mengabaikan banyak sekali nilai-nilai moralitas, terutama kepada lingkungan. Buktinya apa? Banyak sekali orang yang melakukan eksploitasi alam secara brutal, tidak teraturan, menebang pohon secara sembarangan. Sehingga apa? Dampaknya itu juga akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dampaknya apa? Banjir, longsor, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya kepada kalian untuk lebih memperjelas, apa bukti orang itu ihsan kepada Allah? Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Ya, silakan. Ibadah selalu orang melihat Allah dan merasa selalu diawasi. Kita lihat. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Silakan. Orang-orang lain dengan lurus sama dengan kapitalis. Oke, kita jawab. Selanjutnya siapa yang berpendapat? Memaafkan kesalahan orang lain meskipun mampu membalasnya. Oke, kita selanjutnya Saya Pak. silakan. Menjaga perkataan agar selalu lembut dan santun. Oke. Jadi materi tadi yaitu iman, Islam, dan ihsan. Di sini nanti saya akan memberikan ada beberapa soal yang harus kalian diskusikan. Silakan kalian tuh berdiskusi tentang soal yang saya berikan. Nanti setelah diskusi, silakan perwakilan dan untuk menyampaikan pendapatnya, menjawab dari pertanyaan tersebut. Ya, silakan untuk berdiskusi. Ya, cukup ya? Diskusi cukup? Oke, saya rasa waktu diskusi cukup. Silakan siapa yang mau menjawab tanpa saya tunjuk, silakan berurutan satu-satu saja. Silakan. Saya mau menjawab satu Pak. Ya, monggo. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan ajaran yang membentuk manusia secara menyeluruh dari sisi keyakinan, amal, dan spiritualitas. Iman menerangkan keyakinan kepada Allah sebagai dasar sikap hati. Oke, kita jawab. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Silakan. Saya akan menjawab nomor 2. Iya. Karena ketiga saling melengkapi dalam membentuk kepribadian itu. Iman menuntut niat, Islam mengatur tata cara ibadah, dan Allah niat.
manusia sempurna menurut Islam bukan hanya menjalankan syariat, tetapi juga memiliki keyakinan dan kesadaran dari yang mendalam. Oke, kenapa? Selanjutnya siapa? Silakan. Saya manusia itu menjalankan Islam secara mandiri dengan tanpa iman dan Islam dapat melakukan menaktifkan atau formalisme agama. Amal ibadahnya mungkin terlihat jelas secara syariat, namun tidak diterima di sisi Allah karena tidak disertai keimanan dan keikhlasan. Oke, kenapa? Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Dari pengertian iman yaitu keyakinan dalam hati terhadap rukun iman. Rukun Islam itu ialah kepatuhan lahiriah terhadap syariat, dan rukun Ihsan itu berbentuk seolah-olah kita itu melihat Allah. Dalam keterkaitan ketiganya yaitu kita bisa memberi pendapat spiritual. Dari iman itu dari spiritual, Islam menjadi wujud praktiknya, dan Ihsan menyempurnakan kualitas ibadah dan amalnya. Oke, kenapa? Ada lagi ya? Silakan. Konsep Islam dalam meningkatkan kualitas spiritual seorang muslim. Konsep Islam menghadirkan kesadaran nilai atau nilai di sini yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah. Oke. Jadi kesamaan antara iman, Islam, dan ihsan adalah saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Keterkaitan satu dengan yang lain yang semuanya itu saling menyempurnakan, tidak bisa dipisahkan. Iman itu adalah keyakinan, Islam adalah bukti nyata perilaku, dan ihsan adalah ruh dari perilaku kita. Jadi saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan antara iman dipisahkan dengan Islam dan dipisahkan dengan ihsan juga bisa. Itu saling melengkapi. Trilogi yang saling melengkapi, di mana kalau ketiganya kita amalkan, di situ akan membentuk manusia seutuhnya, atau yang kita sebut dengan insan kamil atau manusia paripurna. Sehingga ketiganya itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira sebelum saya tutup, kira-kira siapa yang mau sedikit memberikan gambaran apa saja yang kita dapatkan perkuliahan pada hari ini? Silakan, siapa dulu? Ya. Silakan. Iman sebagai landasan spiritual membentuk kesadaran batin manusia. Iman merupakan fondasi utama dalam membentuk manusia yang utuh dari sisi keyakinan dan spiritualitas. Selanjutnya siapa? Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil itu dari Islam. Iya. Jadi Islam sebagai sistem, jadi dari sistem tersebut kita tahu pasti terstruktur dari perilaku, ucapan maupun pikiran. Dari sistem tersebut pastinya tertata nilai dan perilaku membentuk manusia sosial yang harmonis secara kehidupan sesuai syariat Islam. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ihsan merupakan puncak dari spiritualitas, yang yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dirinya itu dilihat oleh Allah, atau minimal menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya. Dalam perspektif pembangunan manusia, Ihsan mendorong lahirnya integritas diri, keikhlasan, dan pengabdian sejati. Oke, terima kasih sekali pada teman-teman yang sangat antusias sekali pada perkuliahan hari ini, mampu mendeskripsikan, ya kan? Mampu menjawab segala pertanyaan kami dengan baik. Sebelum saya tutup, seperti biasanya, akan saya kirim tugas di e-kampus untuk dokumen. Silakan nanti ada posisi dulu. Silakan dikerjakan di rumah, dan pertemuan pada minggu selanjutnya untuk dipresentasikan dan didiskusikan bersama. Bisa dipahami kan?